Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Salma, dokter yang sedang berjaga di klinik saat ini. Sebelumnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ini tuh bertujuan untuk mengetahui apakah penyakit Ibu sebenarnya. Nah, ini tuh mungkin bisa tahu nih, Ibu tuh sakit apa gitu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Ya, baik. Sebelumnya saya menanyakan identitas dulu ya. Iya. Ibu dengan nama siapa? Dengan Ibu Titin. Ibu Titin. Usianya berapa tahun, Bu? 32 tahun. 32 tahun. Kemudian Ibu profesinya apa? Sebagai pedagang Pedagang. Alamatnya di Ciawi. di Ciawi. Baik. Ibu ada keluhan apa ya? Akhir-akhir ini beberapa bulan ke belakang jantungnya sedikit berdebar. Sedikit berdebar. Iya. Itu tiba-tiba atau karena ada acuan? Iya, kalau dagang angkat-angkat barang ya. Habis angkat-angkat barang biasanya jantung agak sedikit berdebar. Oh, baik. Nah, keluhan Ibu itu makin parah atau makin baik makin biasanya? Saya rasa makin sering kerasa ya. Oh, jadi makin parah ya, Bu? Iya. Apakah ada suatu faktor yang menyebabkan penyakit Ibu? Iya, karena tadi habis angkat-angkat. Baik, baik. Apakah Ibu merasa ada benjolan di leher? Ada, cuma tidak terlalu besar. Nah, Ibu tadi kan jantung Ibu berdebar-debar. Apakah itu disertai dengan panas, Iya. kemudian cemas, gelisah, emosi tidak stabil, Iya. gampang capek, kemudian sering keringetan nggak? Iya, iya. Ada penurunan berat badan? Iya. Iya. Nah, apakah Ibu sering merasa kedinginan, Iya. kemudian sembelit, Jalan. menstruasi Ibu normal? Enggak, tidak lancar. Tidak lancar. Ada kram otot sama kecapean nggak, Bu? Iya. Sama rasa tidak enak di tangan atau apa? Iya. Ya, Ibu, sehari-hari Ibu sehari-hari Ibu biasanya makan berapa kali? 3 kali sehari. Lauknya apa, Bu? Saya makannya sayuran. Baik. Ibu di keluarga ada yang mempunyai penyakit yang sama? Tidak. Tidak ada. Baik, Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Iya. Yang tujuannya adalah untuk mendiagnosis penyakit Ibu itu sebenarnya apa. Iya. Nah, yang pertama saya akan mencuci tangan, 6 langkah yang baik menurut WHO. Kemudian kita yang pertama itu akan melihat general app dari pasien. Apakah pasien ini gelisah, cemas, atau agliatas. Lalu kita cek level kesadaran dari pasiennya, tekanan darah, dan denyut nadi. Kemudian Ibu tangannya di arteri radialis dengan menggunakan 2 tangan. Nah, di sini Ibu dia merupakan takikardi. Kemudian kita akan respirasinya dilihat untuk pernapasannya dan temperatur. Mangga Ibu silakan. Ini dijepit dulu di ketiaknya. Nah, sudah ya Ibu. Di sini 37,0, di mana di sini normal. Kemudian untuk tinggi badan tadi sudah diukur menggunakan microTace 170 dan berat badannya 50 kg. Nah, untuk BMI-nya Ibu ini termasuk underweight. Kemudian kita akan mengecek retraksi dari kelopak mata. Apakah ada bengkak di sekitar mata atau tidak? Apakah ada eksontalmus? Kemudian wajah bengkak dan suara serak. Nah, baik Ibu, silakan membuka dulu bajunya. Nah, setelah itu saya akan memakai hand gloves. Nah, di sini kita akan melihat apakah ada pembesaran atau luka di sekitar leher. Kemudian kita meminta pasien untuk menelan air. Ini Ibu, mangga. Dan cek apakah ada benjolan bergerak atau tidak. Kemudian lanjut ke pemeriksaan tiroid. Yaitu kita posisi depan pasien, lakukan raba lobus kanan tiroid pakai jempol kiri dan juga sebaliknya. Nah, setelah itu tadi yang jempol kanan di dekat lobus tiroid dengan cara mencari kartilage, krokikoid, dan berjalan lateral. Setelah itu kita akan fiksasi lobusnya dan lakukan ke lobus satu lagi. Setelah itu kita akan lakukan rotasi. Nah, seperti ini rotasi. Setelah dirotasi, kita pindah ke belakang pasien.
Di sini meminta pasien untuk menunduk sedikit, ibu punten menunduk sedikit. Nah, setelah itu kita posisikan 3 jari di bawah kartilago krikoid dan meminta pasien untuk minum lagi. Mangga ibu minum lagi. Nah, setelah itu kita cek apakah ada pergerakan massa atau tidak. 3 jari menekan trakea ke arah kanan dan palpasi lobus kanan dan lakukan pada lobus yang satunya lagi. Nah, cek ada massa atau tidak. Kalau ada nilai ukuran bentuk mobilitas, nah di sini misalnya nanya, ibu apakah ini sakit? Ya, baik. Lalu kita akan auskultasi menggunakan stetoskop dengan mendengarkan apakah ada bunyi bridge atau enggak, menggunakan belnya seperti ini. Nah, baik. Setelah itu kita akan ukur lobus tiroid pakai kertas mika dan juga spidol. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Nah, setelah itu kita sudah menjiplak tadi, kita posisikan 3 jari setengah di sternocleidomastoideus, pinggir leher bagian atas, lanjut ke lateral, ke tengah, lalu ke bawah. Cek apakah ada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Lakukan di sisi kanan dan kiri. Lalu letakkan 3 jari di belakang leher untuk ngecek apakah ada kelenjar getah bening atau tidak. Nah, ibu sekarang silakan dibuka bajunya dan berbaring di kasur. Nah, setelah udah berbaring di kasur, kita akan cek untuk nadi pasien bradikardi atau takikardi. Tadi sudah dilihat bahwa ibu takikardi. Kemudian akan dicek juga pernapasannya apakah ini lambat atau cepat. Kemudian kita auskultasi lagi, yaitu auskultasi dari abdomennya, punten. Nah, apakah di sini peristaltiknya itu cepat atau lambat? Nah, baik. Setelah itu kita akan cek tangan dan kaki. Nah, yang pertama cek tremor menggunakan kertas di atas lengan seperti ini. Nah, di sini pasien tremor. Kemudian kita lihat tiroidermopati, tangannya lembab atau hangat. Kemudian kulitnya kering dan vertibial edem. Lalu kita cek refleks fisiologisnya menggunakan ini. Nah, dari mulai bicep, kemudian tricep, lalu patelanya, dan Achillesnya. Nah, setelah itu kita cek kekuatan otot dari pasien. Ibu punten, tangannya kayak meluk diri sendiri, kemudian ibu berdiri. Nah, dan kita cek apakah pasien kesulitan atau tidak. Di sini tidak kesulitan. Nah, baik ibu, mungkin seperti itu pemeriksaan yang saya lakukan. Dan untuk diagnosisnya ibu adanya kelenjar tiroid. Nah, baik. Ibu sebelumnya terima kasih.